Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi olehnya. Sungguh sukacita yang luar biasa pada hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat ini. Sungguh hari yang luar biasa. Hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan dan biarlah hari ini menjadi sukacita yang luar biasa bagi kita semua. Sebagai firman Tuhan yang mendasari pada pagi hari ini, diambil dari Yesaya 9 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita siapkan hati kita. Marilah kita rayakan hari ini dengan sukacita yang penuh. Saya mengundang Bapak Gembala untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Mari kita bangkit berdiri. Segala puji, hormat, kebesaran, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kami boleh berkumpul pada pagi hari ini dalam anugerah dan kasih Tuhan. Kami boleh menikmati kesehatan, kekuatan, hari yang baru, dan kami persembahkan semua ini untuk duduk diam di bawah kaki-Mu. Engkau datang Tuhan ke dalam dunia karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu yang besar. Engkau menebus kehidupan kami, memanggil kami menjadi terang dan memulihkan kehidupan kami menjadi manusia yang baru. Pagi ini kami mau mulai ibadah, berkati setiap kami, baik yang sudah hadir ataupun masih dalam perjalanan, disertai Tuhan, dan kami boleh menikmati ibadah Natal pada pagi hari ini dalam anugerah dan kasih Tuhan. Para imam urapi Tuhan, hamba menyerahkan pengurapan Tuhan bagi setiap imam-imam-Mu, dan hamba-Mu juga dalam pelayanan firman. Tuhan berkati dalam segala keterbatasan. Kami mulai ibadah ini, kami tahbiskan Tuhan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Indahnya Natal di hatiku.
layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir Tuhan, lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, Engkau yang telah lahir Tuhan, Engkau yang diberikan kepada kami. Seorang anak telah lahir, seorang
Dia penebus dunia. Sambutlah namanya, penasihat ajaib. Allah yang perkasa, penyelamat kita, berkata selamanya, sembah yang kekal. Dialah Raja damai, Allah Immanuel, Yesus Kristus, Tuhan. Mari sembah. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, penyelamat kita, bertata selamanya, sembah yang kekal. Dialah Raja damai, Allah Immanuel, Yesus Kristus, Tuhan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Semua ke Betlehem. Marilah pandang, Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji. Mari kita sembah, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Mari sembah dan puji. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terima kasih Tuhan. Kita mau siapkan hati kita Tuhan Yesus. Kita mau bersuka cita Tuhan karena hari ini hari bagi Engkau Tuhan Yesus. Amin, amin, amin.
Jadi sedikit lupa lagunya karena berikan anakmu untuk tebus dosaku. Sungguh ku bersyukur kau beri keselamatan. Kau beri keselamatan, hadiah terindah bagi manusia. Bangkit dan puji Dia, sambutlah Sang Raja, lahir ke dunia untuk selamatan dan bawa harapan. Bangkit dan puji Dia, Allah yang perkasa, selamanya surga bumi menyatakan Yesus Raja atas segala bangsa. Dia yang memberikan anaknya. Kau berikan anakmu untuk tebus dosaku. Sungguh ku bersyukur. Kau beri keselamatan, hadiah terindah bagi manusia. Bangkit dan puji Dia, sambutlah Sang Raja, lahir ke dunia untuk selamatkan, bawa harapan. dunia. Allah yang perkasa, selamanya surga bumi menyatakan Yesus Raja atas. bangkit dan puji Dia, sambutlah Sang Raja, Lahir ke dunia. untuk selamatkan dan bawa harapan. Wow, bangkit dan puji Dia, Allah yang perkasa, selamanya surga bumi menyatakan Yesus Raja atas segala bangsa. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan.
Ada sukacita di antara kita? Amin. Biarlah hari ini kita bersuka karena Dia telah lahir bagi kita. Amin. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka dan bersuka. Sekarang bersuka, Puji nama Tuhan. Sungguh Allah yang luar biasa pada hari ini. Sukacita yang penuh juga diberikan kepada setiap kita. Amin. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Engkau yang termulia, agung kerajaannya. Dari sorga datang untuk segenap umatnya. Mulia, Engkau termulia Tuhan. Sembah Raja, puji hormat dan kuasa. Engkau yang termulia. Oh, oh, mulia, agung kerajaannya, agung kerajaannya.
Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia Tuhan, Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Dipersilakan penghambanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur Kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita akan berdoa dan
Dengan hormat mohon untuk Ibu Liang Nyoh pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, segala puji hormat hanya bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Sungguh kami sangat bersyukur atas segala kasih sayang-Mu yang menyertai segala segi kehidupan kami, Tuhan. Sehingga kami masih diberikan waktu dan kesempatan dan kasih-Mu yang berkelimpahan untuk kami boleh memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Sungguh Engkaulah yang menjadi dasar kekuatan kami di dalam kehidupan kini, Tuhan. Biar roh Tuhan yang selalu bertata di hati kami boleh mempunyai kekuatan di dalam kemenangan, di dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima di mana kasih, sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, Tuhan. Biar roh-Mu yang berkata-kata di dalam hati kami, Tuhan. Sehingga firman-Mu menjadi benih yang hidup, Tuhan, yang boleh berbuah-buah menjadikan kami setiap anak-anak-Mu saksi-Mu yang hidup, Tuhan. Sehingga kami boleh kuat dan menang di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Biarlah kami menjadi terang Kristus, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapan kuat kuasa-Mu yang mengurapi dan memberkatinya, Tuhan. Pakailah kehidupannya hanya bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami pohonkan semua doa ini. Haleluya Yesus, terima kasih, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kita berkumpul kembali pada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, karena kasih dan pertolongan Tuhan. Saudara sekalian, kita bisa datang dalam kasih Tuhan dan ya, banyak anak-anak kita yang pulang, ya, tapi hati saya bersuka karena ada anak-anak lain juga yang, anak-anak saya juga yang pulang kembali begitu ke Bandung. Ya, saudara sekalian, puji Tuhan. Jadi, pertama tentu saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menyertai kita, ya, dan kasih-Nya yang sudah menolong kita semua. Acara perayaan Natal berlangsung dengan baik dan sangat memberkati, ya, buat panitia, ketua panitia Pak Yos, juga seluruh staf seluruh panitia, saya ucapkan terima kasih, ya. Kiranya Tuhan terus memberkati saudara sekalian, makin indah dipakai Tuhan. Saudara, memasuki ini Natal yang ketiga begitu ya buat kita di Tiros ini. Artinya berjalan sekitar 2 tahunan lebih, ya, dan saya bersyukur karena acara kita memang sedikit sedikit berubah begitu. Ya, Natal pertama kita bersama dengan anak yatim piatu, senang berbagi, ibadah bersama, makan bersama, dan bisa berbagi begitu. Lalu yang kedua bersama dengan GBIS yang ada di Jabar, di Bandung khususnya, ya saudara, ya, kita juga bersuka cita, dan kemarin lebih kepada ordal begitu saudara sekalian, ya, dan semua berjalan dengan baik, semua merasakan berkat Tuhan,
saudara sekalian. Ya, dan saya pun berterima kasih karena bisa melayani beberapa Natal, ya, saudara sekalian, atas anugerah Tuhan begitu. Dan ketika di NTT, di Sumatera, ada rekan-rekan yang bilang, mereka tanya, Pak Philip, kenapa YouTube-nya enggak setiap ibadah begitu? Saya bilang, ya kami masih kurang orang begitu saudara ya, dan memang saya juga maunya enggak setiap waktu. Saya bilang, mereka bilang tolonglah setiap minggu begitu, saudara sekalian. Ya saya usahakan. Ya mungkin kalau ke depan begitu, saudara sekalian. Jadi YouTube kita puji Tuhan jadi berkat Bapak Ibu saudara sekalian. Dan walaupun sering saya katakan kita bukan mencari para netizen yang nonton ya, saudara. Jadi bagi saya perlu kejujuran. Kalau memang yang ditontonnya 5 orang, ya sudah 5 orang begitu. Kalau ditontonnya 50, ya sudah 50. Masa hal yang seperti ini untuk Tuhan kita berbohong? Ya, ada teman katakan, ayolah Pak Philip saya bantulah biar jadi ribuan, biar jadi puluhan ribu begitu. Saya bilang enggak. Gratis dia bilang ya. Tapi kalaupun beli mungkin gampang saudara ya, gampang. Harganya enggak berapa, tapi kita bukan mau cari itu. Yang bagi saya adalah bagaimana setiap apapun yang kita lakukan jadi berkat. Ya, jadi berkat begitu saudara sekalian. Jadi Anda yang berjerih lelah untuk merekam, untuk mengedit, untuk memposting, saya kira biar Tuhan yang balas berkatmu. Ya Tuhan membalas ya segala jerih lelah. Tuhan membalas segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan melihat dalam tema kita ya Natal dalam Injil Yohanes 15 ayat 16 dan 17. Mari Pak Paulus. Yohanes 15 ayat 16 dan 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Iya. Dalam bagian ini kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Beliau mengatakan bahwa kita dipilih oleh Tuhan ya untuk berbuah, saudara. Untuk dikatakan bisa melakukan perintah Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa seringkali sebagai manusia kita merasa tidak berarti, tidak diperhitungkan. Kita seringkali merasa gagal, namun firman Tuhan berita Natal menegaskan kebenaran penting bagi kita semua. Ya, bahwa kita ini dipilih Tuhan. Bahwa kita ini saudara sekalian orang-orang pilihan. Ya, kalau saudara misalnya lihat Pak Prabowo memilih stafnya, para menteri, bangga dong saudara ya. Saudara sekalian, bayangkan raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan, memilih kita dari sekian miliar untuk kita menjadi alat, menjadi pribadi-pribadi yang mempercayai dia, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa pilihan Tuhan atas hidup kita ini bukan tanpa tujuan, melainkan agar hidup kita ini menjadi
terang yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya, sekarang bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya supaya kita menjadi terang kemuliaan Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan, saudara sekalian. Jadi pertama, Rasul Yohanes mengatakan kita dipilih oleh Kristus bukan karena kelebihan kita. Ya, saudara sekalian. Jadi kita dipilih Kristus itu bukan karena kelebihan kita kok. Bahwa saya ini, saudara sekalian, pandai khotbah, bahwa saya ini pinter nyanyi, bahwa saya ini pinter main musik, bukan karena kelebihan apapun. Kita ini manusia yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Roma, semua manusia sudah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, Ibu Pendeta Muda Ana dalam khotbahnya di perayaan Natal, kita ini orang-orang yang dibuang, ya, kita harus diambil dari tanah, ya. Orang yang dibuang, orang yang tidak dipedulikan, tapi Yesus mengambil kita. Saudara sekalian, jadi saya ingin membawa kita kepada pemahaman bahwa seringkali dalam kehidupan beragama, mempercayai Tuhan itu memang sesuatu yang sangat saudara sekalian, sangat membingungkan. Ya, Tuhan yang tidak terlihat, Tuhan yang agung, yang besar, yang tidak pernah kita bisa pandang, tidak pernah kita bisa hampiri begitu. Firman Tuhan mengatakan bahkan dalam agama lain mengatakan kalau Tuhan itu bisa bisa bersama dengan kita itu, waduh, itu pemahaman yang musyrik, sebuah kejahatan rohani yang paling tinggi begitu, saudara sekalian. Ya. Jadi kalau kita melihat di dalam pemahaman agama suku, saudara sekalian, kita seringkali menganggap Tuhan itu enggak jauh seperti dewa. Ya, kalau dewa marah di atas, mengguntur kilat, guntur, lalu turunlah badai, hujan, angin, manusia ketakutan, saudara sekalian, dan mereka memberikan upeti kepada Tuhannya dengan mempersembahkan mungkin binatang dan lain sebagainya. Itu agama kuno, ya, agama suku, saudara sekalian. Ya, maka kita melihat hampir semua umat manusia seperti itu. Ketika yang di atas ngamuk, yang di bawah mencoba untuk melunakkan hati dengan memberikan persembahan. Ya, itu sebabnya Karl Marx memiliki pemahaman pemikiran bahwa agama itu candu buat manusia. Itu hanya sesuatu yang hanya angan-angan, sesuatu yang sebenarnya tidak real, tidak nyata. Agama itu sebenarnya Tuhan itu dibuat oleh manusia, dia katakan seperti itu. Apakah memang seperti itu? Ya, kalau misalnya ini istri saya ini memang kalau kita berlibur, ya, kemana, biasanya paling senang suka cari yang namanya museum. Waktu ke Bali kita pergi ke museum, kita di guide begitu, ya, sama seorang bapak, dia tunjukkan kepercayaan Bali, dia tunjukkan, dia katakan, oh, kalau dewanya orang Bali itu banyak, Pak. Pokoknya 4 mata penjuru angin atau 16 penjuru angin begitu, saudara sekalian. Ya, semua ada dewanya. Ya, ada 3 dewa terbesar, dewa Brahma, dewa Siwa, dewa yang jadi manusia begitu ya. Lalu dia katakan, saya tanya, kalau orang Bali mempercayai yang mana, Pak? Kami orang Bali mempercayai dewa Siwa. Ya, kenapa, Pak?
Karena dewa Siwa itu dewa perusak, dewa yang suka marah. Oh, ada nggak yang suka marah di sini? Nggak ada ya, saudara. Dewa yang suka marah. Jadi kalau dewa Siwa ini kita kasih upeti supaya jangan marah-marah begitu, supaya tanah kami aman, tidak mengalami bencana dan lain sebagainya. Ya, beberapa hari ini kita lihat Bali-nya sedang kebanjiran terus, saudara sekalian, beberapa kali ya, dalam beberapa bulan ya cukup dekat lah, sampai orang Bali-nya ngamuk ke gubernur, saudara ya. Saya kira ini kita melihat bahwa manusia itu seringkali egoisnya di sana. Untuk hubungan kita dengan Tuhan pun kita memilih Tuhan yang mana. Ya, saya mau dewa Brahma paling tinggi. Oh, saya mau dewa Siwa, ini dewa perusak. Saya kira itu sifat manusiawi, saudara sekalian. Sangat manusiawi. Tapi firman Tuhan katakan, kita umat Tuhan gak seperti itu. Kamu dipilih. Aku yang pilih kamu, bukan kamu yang milih aku. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan saudara sekalian, pilihan Tuhan jelas. Tuhan mau bahwa standarnya bukan standar kita manusia, sehingga kalau Tuhan marah kita berikan sogokan, kita berikan upeti, kita berikan apa segala macam, saudara sekalian, biar Tuhan yang nggak marah. Saya kira Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan jelas dari awal dia mengungkapkan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, saudara sekalian, dia tunjukkan kehendaknya, dia tunjukkan rancangannya, dia tunjukkan rencananya. Kenapa? Karena dia yang memilih kita dan kita tidak bisa melakukan apapun yang kita mau sesuai dengan keinginan kita. Firman Tuhan katakan, tidak ada seorang pun yang mencari aku, tidak ada seorang pun yang melakukan yang baik. Nabi Yesaya dikutip, saudara sekalian. Ya, kita lihat bagaimana Rasul Paulus mengutipnya dalam Roma pasal 3. Tidak ada yang seorang pun yang mencari aku. Ya, manusia carinya damai, manusia carinya kebahagiaan, manusia carinya kekayaan, manusia carinya hal-hal yang dia inginkan, yang dia anggap bisa menyenangkan hati. Firman Tuhan katakan bahwa tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Gereja menawarkan. Kamu ke gereja, kamu dapat duit, kamu dapat diberkati. Ya, gereja menawarkan. Dulu Petrus ketika melihat orang yang lumpuh, dia dengan tegas mengatakan, apa yang kamu lihat? Emas perak aku tidak punya, tapi ini yang kupunya, dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Jadi gereja harus seperti itu. Kita punya nama Yesus, kita punya kuasa Yesus, kita punya anugerah Yesus dalam kehidupan kita. Bagaimana? Bapak Ibu saudara sekalian, saya melihat bahwa ini yang Tuhan tunjukkan. Ya, Dia pilih kita bukan karena kita pintar, karena kita jenius, bukan karena kita baik, saudara sekalian. Dia pilih kita karena dia punya tujuan. Dia ingin menunjukkan kuasanya. Dia mau katakan kepada dunia, walaupun kamu bodoh, walaupun kamu tidak berarti, aku yang membuat kamu berarti. Kamu lemah, tapi aku jadikan kamu kuat. Kuasa Tuhan mau dinyatakan dalam hidup kita. Siapa kita ini? Kamu buruk, tapi Tuhan mau ubah kita menjadi baik. Mungkin muncullah yang namanya Lazarus, diubahkan Tuhan. Muncullah yang namanya wanita Samaria, saudara sekalian, yang akhirnya menjadi seorang penginjil. Kehidupannya tak pernah puas. Dan firman Tuhan menunjukkan, Tuhan punya misi, Tuhan punya tujuan untuk memilih kita. Dia tidak sembarangan pilih kita, asal comot, asal ambil. Kamu datang ke gereja, mari, jadilah hidup
hidup yang diperbaharui Tuhan. Hidup yang menyadari pilihan Tuhan begitu agung, begitu hebat, begitu ajaib dalam hidup kita. Maka saya kira, saya katakan Natal ini bukan sekedar kamu bisa makan enak, kamu bisa dapat kado bagus, kamu bisa menikmati piknik yang mewah dan lain sebagainya. Natal bicara tentang perubahan. Natal bicara tentang anak manusia yang menebus kehidupan manusia supaya manusia diubah Tuhan. Menjadi sebuah kelompok, menjadi sebuah komunitas yang indah di dalam Yesus. Itu sebabnya di dalam Kisah Rasul 11, di Antiokhia lah disebut pertama kali murid-murid Tuhan sebagai orang Kristen. Ejekan, ya, Kristnosen, Kristus kecil mirip Kristus, diejek tapi menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Kita sebut sekarang kita menjadi orang Kristen. Bapak Ibu saudara sekalian. Kenapa? Karena dulu kita gelap, sekarang kita hidup dalam terang. Dulu kita busuk dan sekarang Tuhan ubahkan kita menjadi baik. Dulu kita enggak benar, Tuhan ubahkan sekarang kita menjadi pribadi-pribadi yang berubah. Tuhan punya tujuan. Engkau bukan hanya sekedar menjadi seorang, saudara sekalian, penganut agama yang namanya Kristen, duduk di gereja, di bangku gereja, tepuk tangan, nyanyi-nyanyi. Bukan hanya sekedar itu. Tuhan mau kau diubahkan oleh Dia, oleh kuasa penebusan yang sempurna. Untuk apa? Yang kedua, dalam ayat yang kedua dikatakan, saudara sekalian, masih dalam ayat yang ke-16, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ya, saudara sekalian. Jadi perkataan supaya kamu pergi ini bicara tindakan aktif. Ya, sebuah tindakan yang aktif, saudara sekalian. Kalau tentu mohon maaf kalau saya punya kerinduan untuk memberitakan Injil, saudara sekalian, ya. Ya sekarang nggak berapa begitu. Kalau yang lampau itu, waduh, terlalu banyak melelahkan, saudara sekalian. Ya, tapi kerinduan saya ingin mengabarkan berita Injil dimanapun. Ya, kabar baik, kabar sukacita. Karena apa? Karena Tuhan sudah begitu baik buat saya. Saudara yang terkasih. Jadi bicara terang itu bicara tentang aktif. Terang itu bukan ditaruh di bawah gantang, di bawah tempat makanan yang hanya ribut soal makan, soal keperluan, soal segala macam tetek bengek. Lalu bukan juga ditaruh di bawah kolong tidur bicara tentang hidup pernikahan, saudara sekalian, tentang keluarga. Bukan. Tuhan mau terang itu di atas gunung. Terang dilihat banyak orang. Ya, terang itu aktif, terang itu bisa dilihat. Terang itu menyatakan bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Maka itulah Tuhan pilih. Ya, Tuhan pilih untuk apa? Supaya kita bisa menghasilkan buah. Menghasilkan buah, Bapak Ibu saudara sekalian. Bagaimana kita menghasilkan buah? Firman Tuhan mengungkapkan kepada kita ya hal yang sangat indah. Saya senang ketika saya menyampaikan firman Tuhan di PMK ITB. Ya, wah temanya itu cukup aneh buat Natal. Ya, cukup aneh saudara sekalian. Diambil dari Galatia 5. Kristus telah memerdekakan kamu. Ya, indah saudara sekalian. Ya, jadi Kristus datang untuk memerdekakan. Saya kira ini hal yang indah. Ya, saya senang. Mereka punya ide, punya tujuan yang indah begitu, saudara sekalian. Maka ketika Rasul Paulus bicara tentang kemerdekaan, ya, saudara sekalian,
Itu yang Yesus mau kerjakan dalam kehidupan kita anak-anaknya. Kita masih diperbudak. Yesus katakan di dalam Injil Yohanes bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Apapun yang kita lakukan, saudara sekalian, ketika kita masih dalam perbudakan, itulah kita namanya budak. Walaupun kita merasa diri kita bebas. Saya nggak dijajah kok, nggak ada orang yang ngekang saya, nggak ada. Ya tapi kamu budak, ya kamu masih melakukan tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki Yesus. Masih ada dendam, kamu masih punya tidak ada pengampunan, begitu saudara sekalian. Ya, maka firman Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa berbuah ketika kehidupan kita masih belum dimerdekakan. Sakeus, pemungut cukai, dimerdekakan oleh Yesus ketika Yesus berkata, "Aku hendak berkunjung ke rumahmu." Dan dia berubah, dia punya paradigma yang berbeda. Dia diubahkan Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang terkasih, ya, itulah menghasilkan buah. Kalau kita masih diikat oleh dosa, kita masih dibelenggu oleh ikatan iblis, enggak mungkin kita bisa berbuah, saudara sekalian. Kita budak, ya, dan budak itu tidak mungkin bisa menghasilkan buah apapun juga. Maka firman Tuhan menunjukkan betapa pentingnya kita jangan pernah menyerah. Memang iblis selalu mau supaya kita diperbudak. Iblis mau supaya kita datang ke gereja dengan tujuannya tetaplah kita bisa menikmati hal-hal yang masih kita lakukan, kesenangan kita. Ada tempat-tempat kosong yang kita jaga yang Tuhan Yesus nggak boleh masuk dalam tempat itu. No Tuhan, untuk ini saya masih nggak boleh. Kau masih diperbudak. Kita masih mungkin rasis. Mungkin kita masih menjadi orang-orang, saudara sekalian, yang hidup dalam belenggu narkotika, belenggu rokok, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Ya, Tuhan mau Natal ini kita mau berbuah. Tuhan mau supaya kita menjadi pribadi yang menyadari kamu dipilih. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk berbuah. Maka dalam ayat yang kedua Rasul Paulus mengatakan, teguh, tetaplah teguh, begitu saudara sekalian. Coba Paulus baca Galatia 5 ayat 1 dan 2. Galatia 5. Saya kurang melihat ini saudara sekalian. Galatia 5 ayat 1 dan 2 dengan perikop kemerdekaan Kristen. Iya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Terima kasih, maafkan ya, ayat 1 saja. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berdirilah teguh. Yang paling repot itu iblis bicara dalam hati nurani manusia. Kamu gak layak. Ya. Waduh, kamu jahatnya kayak gitu, mana mungkin Tuhan. Aduh. Iya ya, saya gak layak ya. Rasul Paulus katakan, kita semua punya kekurangan kok. Kita semua punya masa lalu. Kita jelek semuanya, saudara sekalian. Tapi kita bersyukur bahwa ada seorang pribadi anak Allah yang turun ke dalam dunia. Dan dia menjadi pengampun dosa. Dia bukan pengampun dosa untuk orang percaya, tapi untuk seluruh dunia. Yesus. Ya, maka dia katakan, Rasul Paulus katakan, berdirilah teguh. Ya, berdirilah teguh. Jangan ketika iblis berkata demikian kita mundur.
Ketika iblis berbicara dalam hati nurani kita, kamu nggak layak, kamu nggak benar, masa hidup kamu seperti ini, merasa diri paling suci. Selalu saudara sekalian. Ya, kalau Tuhan izinkan, tahun baru nanti kita bicara tentang persekutuan yang lebih inti lagi. Pernikahan. Ini karena bicara tentang terang saudara sekalian, persekutuan. Ya, kita bicara tentang sebuah persekutuan. Ya. Jadi Rasul Paulus dalam ilham roh dia katakan, kamu sudah dibebaskan. Berdirilah teguh. Jangan dengar suara. Ketika kau dengar suara seperti itu, tangking dalam nama Yesus aku sudah ditebus. Ya, aku memang masih berdosa. Saya kira kita semua masih berdosa. Selama kita masih napak tanah saudara sekalian. Tapi nanti kalau melihat saya sudah mulai enggak napak tanah, jalannya sudah mulai wah. Itu artinya sudah dekat surga saudara sekalian. Ya. Kalau masih napak tanah, tenanglah, kita masih sama saudara sekalian. Kita punya kekurangan, kita punya kelemahan, kita punya hal-hal yang enggak benar. Saya ingin kita lihat dalam 1 Yohanes. Yuk kita baca ayat yang kedua. Ayat yang pertama dan 2. Ayat pasal 2, 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 dengan perikrop, Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Ya, maka kalau Anda baca dalam suratan Rasul Yohanes itu, beliau berapa kali mengatakan bahwa kita anak-anak Tuhan dan kita tidak berbuat dosa lagi. Tapi bahasa aslinya bukan tidak berbuat dosa lagi. Artinya kita tidak berbuat dosa, tapi pengertiannya kita tidak ada keinginan untuk berbuat dosa. Beda ya. Kalau tidak berbuat dosa nggak lagi, saudara. Ya, kita nggak akan maki istri, kita nggak akan jambak suami, begitu saudara sekalian. Saya percaya di sini enggak, tapi maksud saya seringkali kita masih menjadi orang yang penuh dengan kesalahan. Ya, saudara sekalian. Jadi bagi saya betapa pentingnya sebuah pernikahan begitu saudara sekalian. Ya. Pernikahan itu adalah sumber kehidupan. Ya. Ini yang intinya dalam sebuah persekutuan. Ya. Ketika persekutuanmu dalam pernikahan itu baik, maka nanti keluar pun baik. Ya, anak-anak kita baik, saudara sekalian. Ya, mereka akan menjadi masyarakat yang menjadi berkat begitu. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa dalam 1 Yohanes kita punya seorang pendamai, dan bukan hanya untuk kita saja orang percaya, tapi untuk dosa seluruh dunia. Saudara sekalian. Nah, karena itu firman Tuhan mengungkapkan berdirilah teguh. Ya, jangan sampai karena masalah sesuatu kita mudah mundur. Ya, kita mudah nyerah. Orang gereja kok seperti itu. Namanya gereja tapi kok begitu. Firman Tuhan mengatakan, ya inilah kita manusia. Tapi manusia kita ini mau terus dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, saudara sekalian. Maka firman Tuhan Ibrani mengatakan, selama hari ini janganlah keraskan hatimu. Yang terpenting jangan keraskan. Bicaralah saudara sekalian kepada Tuhan, Tuhan, aku mau diubah. Aku mau diubah.
Saya percaya Tuhan mengubah kita. Saudara sekalian. Jadi kalau kita melihat Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 1 bahwa kita sudah dimerdekakan, karena itu berdirilah teguh. Kalau kita berdiri teguh, kalau kita tetap dalam Yesus, kalau kita selalu hidup dalam komunitas walaupun penuh keterbatasan kekurangan, nanti saatnya akan mengalami buah-buah roh. Mengalami buah roh. Itu yang kita baca Galatia 5 ayat 22-23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Perhatikan ini buah roh, bukan buah-buah jamak ya, tapi buah tunggal. Rasul Paulus pakai istilahnya tunggal, buah. Beda dengan karunia-karunia roh. Karunia roh itu kalau kita berbahasa roh, mungkin kita tidak bisa karunia yang lain. Tuhan berikan berbeda. Mungkin buat saya Tuhan berikan 2 atau 3 karunia. Buat Pak Bun mungkin Tuhan berikan 5 karunia. Bisa saja. Saudara sekalian. Tapi kalau buah roh itu, kalau kita ada di dalam Kristus, Tuhan bentuk kita, Tuhan proses, maka buah roh ini dia akan mewarnai hidup kita. Kita punya warna kehidupan yang enggak stabil. Kita manusia punya karakter yang buruk. Ya, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus berkata, hati manusia itu mengeluarkan hal-hal yang jahat. Ya, kita enggak stabil sebagai manusia. Ketika sedih kita bisa ngamuk-ngamuk. Ketika kita mengalami, saudara sekalian, sesuatu stres, depresi, kita mengalami down begitu, saudara sekalian. Orang lain jadi sasaran, istri ataupun anak-anak, saudara sekalian. Ya, tapi firman Tuhan mengatakan ketika kita dibentuk, diproses Tuhan, maka buah roh itu mewarnai hidup kita. Karaktermu dibentuk Tuhan. Hidupmu diubah Tuhan. Warna-warna ilahi itu muncul dalam hidupmu. Kau sekarang punya kasih, kau punya damai sejahtera, kau punya kebaikan, kamu punya kesetiaan, kemurahan. Warna ilahi itu muncul dalam hidup kita, semakin jelas orang melihat. Kita berbuah dan menghasilkan buah yang baik. Orang senang. Orang melihat kok bisa berubah seperti ini. Saudara sekalian. Ya, maka selanjutnya dalam yang ketiga ini dipilih untuk hidup dalam kasih. Ini yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, saudara sekalian. Ya, dia katakan setelah dia bicara tentang pilihan, tentang berbuah, maka di dalam ayat yang ke-17, Yohanes 15, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kasih seorang akan yang lain. Mulai dari yang terdekat, saudara. Ya, kasih dulu. Maka saya sering kali katakan, sebuah pernikahan itu, saudara sekalian, itu mustahil lah apa yang dikatakan dalam Alkitab, 2 menjadi 1 itu sesuatu yang mustahil. Enggak mungkin. Saya dengan istri saya berbeda. Ya. Beliau dibesarkan dari keluarga pengusaha, saya dibesarkan dari keluarga pendeta. Sudah sangat berbeda, saudara sekalian. Ya, perempuan konon lebih kepada perasaan, pria lebih kepada logika. Ya, makanya kalau pria itu tepuk jidat terus, saudara sekalian. Kalau perempuan, perasaan, ya hatinya dielus-elus terus, saudara sekalian.
Ya, kita punya siklus yang berbeda. Perempuan biasanya 28 hari, siklus pria itu entah berapa, 30-an, ya mungkin lebih begitu. Ini kalau siklusnya bertemu begitu, jedar, persoalan sedikit saja bisa ngamuk, bisa hanya ngomong sedikit saja salah, saudara sekalian. Ya. Maka firman Tuhan mengungkapkan kepada kita, ini 2 orang aja udah nggak mungkin, apalagi banyak. Ya, maka kalau kita melihat saudara sekalian, orang sekarang lebih suka, mohon maaf, saya katakan dunia mengatakan, ngapain mesti nikah? Begini saja, yang penting happy, enjoy. Ya, kalau udah nggak cocok, ya itu yang kita lihat di luar negeri begitu, saudara sekalian. Ya, mungkin di Indonesia mungkin sudah. Tapi firman Tuhan mengatakan seringkali, tempatkan Yesus dalam nikahmu. Kalau Yesus menjadi kepala, saudara sekalian, kamu dimampukan mengasihi pasanganmu. Itu yang namanya 2 menjadi 1. Saudara sekalian, kamu dimampukan mengasihi. Kalau kita cintai Yesus lebih dahulu, maka kamu dimampukan mengasihi pasangan. Kalau kita mengasihi pasangan kita, nanti cintanya habis, madunya habis, tinggal sepahnya, tinggal dibuang. Kalau saja pernikahan itu hanya mengandalkan kekayaan, gak mungkin orang-orang kaya bercerai. Kalau pernikahan hanya mengandalkan cantik dan cakepnya, ganteng, gak mungkin itu para artis kawin cerai. Tapi firman Tuhan menunjukkan kepada kita, kita dipilih untuk mengasihi, untuk hidup dalam kasih. Nah, ini yang kita melihat, saudara sekalian. Saya ingin kita bahas. 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7. 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7. 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Luar biasa. Firman Tuhan mengungkapkan kepada kita, jika kita hidup dalam terang sama seperti Kristus ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan. Kita ada dalam sebuah persekutuan. Kita ada di dalam sebuah komunitas, seorang dengan yang lain. Dan dijamin, digaransi, saudara sekalian, diikat oleh darah Kristus, anaknya yang menyucikan. Jadi persekutuan itu haruslah ada tanda darahnya. Persekutuan itu harus ada tanda pengorbanan Kristus. Saya berharap kita gereja yang bisa mengatakan kita nggak punya duit. Ya, habis Natal kita, uang kita habis, nggak apa-apa buat saya. Saudara sekalian, bagi saya memang seperti itulah seharusnya gereja. Kita bukan ngumpulin sampai miliar-miliar, saudara sekalian, tapi kita nggak bisa menjalankan misi dengan baik. Kita nggak pernah bisa mengabarkan Injil dengan baik. Wah, itu salah. Ya, kita harus menjadi gereja yang sungguh-sungguh misioner. Artinya, saudara sekalian, uang bukan segalanya. Ya, saudara Bapak Ibu saudara sekalian. Maka kalau kita bicara tentang persekutuan, ya banyak orang mengatakan Yesus datang itu enggak mendirikan agama. Saya katakan betul, enggak pernah Yesus mendirikan. Makanya Kristen itu pun muncul dari pernyataan karena ada fenomena yang baru yang dilihat dari murid-murid Kristus. Mereka orang-orang yang baik, yang suka menolong, orang-orang yang dikatakan seperti Kristus. Ya, mereka menolong, mereka memperhatikan satu dengan yang lain, mereka saling menguatkan, saling menjaga, mereka saling berdoa, saling mendukung. Dan akhirnya orang-orang yang lain yang ada di Antiokhia itu mengatakan, wah ini
Kristnosen, Kristus kecil. Saya rindu kita punya fenomena seperti itu. Ya, bukan gereja yang kaya kita nawarkan, kamu datang, kamu diberkati, kamu datang ke tempat ini, kamu akan melimpah, nanti sepedamu diganti motormu diganti mobil. Bagi saya no problem. Bukan seperti itu. Gereja seharusnya menawarkan Kristus yang hidup, Kristus yang ajaib, Kristus yang mampu mengubah kehidupan kita. Ya, coba kita lihat Matius pasal 18 ayat 20. Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Perhatikan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dia membuat sebuah komunitas dalam nama Yesus. Ya, yang dikatakan oleh 1 Yohanes tadi bahwa komunitas itu dijamin atau diikat oleh kuasa darah Yesus yang menyucikan. Kita semua disebut saudara. Ya, maka di dalam bagian ini dikatakan 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, aku ada di tengah-tengah mereka. Ini komunitas dalam Yesus, saudara sekalian. Ya, lebih penekanan Matius 12 48 49. Injil Matius 12 Matius 12 iya, ayat 48 dan 49. iya. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku? Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Bagi Yesus, hubungan iman lebih penting dari sekedar hubungan darah. Hubungan dalam Yesus itulah yang disebut dengan, saudara sekalian, adelphos. Ini hubungan sedarah. Dan Yesus bukan menunjuk kepada ibunya yang menunggu di luar, bukan kepada saudara-saudaranya yang menunggu di luar. Ya, ada Yakobus, ada Yudas, begitu saudara sekalian. Yesus menunjuk kepada mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Mereka yang duduk diam, mereka yang menyimak firman Tuhan. Maka seringkali saya katakan Ulangan 33 ayat 3. Saudara sekalian, umat yang kukasihi itu seperti apa? Ya, saudara sekalian. Tuhan Musa berkata melalui pernyataan ilhamnya Allah begitu, Musa katakan, umat yang kukasihi itu kugenggam dalam tanganku. Dia bersimpuh di bawah kakiku. Dia mendengar sabdaku dan menangkap sesuatu dari firmanku. Itu umat yang dikasihi Tuhan. Bukan hanya sekedar kamu kumpul-kumpul, bukan sekedar kamu datang ke gereja, bukan sekedar kamu memberikan persembahan yang banyak, bukan, tidak boleh, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah bagaimana Yesus sangat mengasihi orang-orang yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara sekalian, bagi Yesus yang paling utama adalah mereka mau mendengar, mereka mau melakukan firman Tuhan. Maka Yesus katakan kepada Maria, maaf kepada Marta, dia katakan, Marta, engkau menyusahkan diri di dalam banyak perkara. Saudaramu Maria, dia sudah mengambil bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Orang yang duduk diam mendengar firman Tuhan, bagi Yesus itu yang paling utama. Saya senang gak Bapak Ibu, sekalipun ini hari libur, Anda bisa menikmati, kita bisa bersama saudara sekalian. Ya, ada Ibu Lili, ini sahabat saya dari sudah lama saudara sekalian, dari Jakarta. Biasa kalau di KP itu ya datang ke KP begitu. Ya, senang kemarin datang dan
Saya katakan kita sudah sendirian begitu saudara sekalian. Ya. Jadi firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa ini persekutuan ini, ya, terang ini berbicara tentang persekutuan, ini bukan agama. Terang ini bicara tentang komunitas anak-anak Tuhan yang suka dengar firman Tuhan, yang duduk diam di bawah kaki Tuhan, yang mau diubah oleh firman Tuhan. Ya. Maka persekutuan itu, komunitas disebut sebagai tubuh Kristus, sebagai bait Allah, sebagai warga kerajaan surga, saudara sekalian. Ya, Rasul Paulus katakan kita punya kewarganegaraan di surga. Hebat Bapak Ibu. Jadi bagi Yesus hubungan secara iman, secara rohani lebih penting dari hubungan saudara. Bersyukur adik-adik Tuhan Yesus pada akhirnya bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan. Mereka punya kiprah dari gereja pertama, saudara sekalian. Ya. Maka mari kita melihat Yesaya 30 ayat yang pertama. Yesaya 30. Yesaya 30 ayat yang pertama. Dengan perikop, bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Iya. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, Melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. yang memasuki suatu persekutuan Memasuki suatu komunitas, suatu persekutuan. yang bukan oleh dorongan rohku, Bukan oleh dorongan rohku. sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Bukannya tambah benar, tapi dosanya bertambah-tambah. Karena enggak diingatkan oleh firman Tuhan. Karena yang penting Anda harus perpuluhan. Yang penting Anda datang, Anda memberikan. Gereja senang kalau hadir banyak, kalau gereja senang kalau persembahan banyak, maka mereka bikin program, bikin acara, bikin hal-hal yang menyenangkan manusia. Tuhan katakan, mereka tidak mencari aku. Tidak seorang pun yang mencari aku. Kita belajar belajar untuk selalu menyenangkan hati Tuhan di dalam segala keterbatasan, dalam segala kekurangan. Sebuah persekutuan itu haruslah Yesus yang ditinggikan. Sebuah persekutuan haruslah ditandai dengan korban Kristus yang paling utama. Saudara ya, pujian tadi, aduh luar biasa. Natal ini bukan hanya sekedar bicara tentang hal-hal yang, tapi bicara tentang penebusan Tuhan, tentang pemilihan Tuhan, bicara tentang pemanggilan Tuhan, proses Tuhan untuk kita menjadi orang-orang yang diubah oleh Tuhan. Maka kalau kita melihat dalam Ibrani pasal yang ke-24, mari Paulus tolong. Ibrani pasal 10. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Perhatikan, saudara bisa dari atas ya, tapi saya mulai dari ayat 24 ini. Mari kita saling memperhatikan, kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Ini bicara tentang persekutuan. Dalam persekutuan itu saling perhatikan. Ya, saling mendorong dalam kasih. Lanjutkan. 25. Iya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan menjauhkan diri. Ini kenapa? Karena persekutuan itu begitu penting. Ya, ini persekutuan yang ditandai dengan pengorbanan Kristus. Pengorbanan Kristus. Lanjut. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, Ya. tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini saya tidak bicara tentang kalau Anda nggak hadir lalu Anda adalah orang yang meninggalkan. Enggak, saya tahu Anda punya keperluan. Ya, ketika Anda keperluan ya lakukanlah. Saya juga bisa punya keperluan. Saya juga pernah sakit. Saudara, saya pernah sakit. Ya, dan waktu Jumat Agung itu, saudara sekalian, saya mengalami anfal itu, saudara sekalian,
istri saya katakan, udah ya, suruh si Yesaya yang firman Tuhan. Saya bilang, jangan, saya bisa kok. Ya, tapi ternyata makin siang makin parah, saudara sekalian, nggak bisa bangun, malah akhirnya setelah siang ya udah suruh Yesaya aja yang firman Tuhan. Saudara, ya, jadi saya senang kalau Ibu Lili ini selalu rindu ibadah begitu, saudara sekalian. Ya, selalu rindu ibadah. Ya, dan ya saya percayalah Tuhan memberkati beliau begitu. Ada Pak Yohanes juga kiranya. Ya, saya terima kasih kehadirannya. Dan saudara sekalian, di sini dikatakan jangan membiasakan diri. Ya, marilah kita saling menasehati, semakin giat melakukannya. Kenapa? Ayat yang ke-26, perhatikan. Ayat yang ke-26 betul. Ibrani 10 ayat yang ke-26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa. Ya, perhatikan. Jika kita sengaja berbuat dosa, menjauhkan dari pertemuan ibadah. Ini bicara tentang konteks yang di atas. Dosanya apa? Menjauhkan diri dari persekutuan yang ditandai dengan korban Kristus. Hati-hati. Lanjutkan. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ayat 27. Ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ini bicara tentang betapa pentingnya sebuah fellowship yang ditandai dengan pengorbanan Kristus. Ada tanda darah di sana. Kita semua orang-orang yang disucikan oleh pengorbanan Kristus. Kita bersekutu. Kalau saudara baca di dalam Korintus, dalam tulisan Rasul Paulus surat Roma, di sana dikatakan kepada jemaat Roma yang sudah dikuduskan. Ya, yang dikuduskan oleh Kristus. Kepada jemaat Korintus yang dikuduskan. Jadi apa jemaat Roma itu semuanya benar? Enggak, masih ada yang nakal, masih ada yang enggak benar. Jemaat Korintus masih ada yang enggak benar, ada yang selingkuh, saudara sekalian kalau kita melihat. Tapi firman Tuhan katakan mereka dikuduskan. Ketika kita percaya kepada Yesus, status kita berubah dari terang menjadi gelap. Ketika kita menjadi orang-orang percaya, status kita berubah dari orang yang tidak kudus sekarang menjadi kudus di dalam Kristus. Ya, jadi seolah-olah bahwa orang yang seringkali meninggalkan, menjauhkan diri dari pertemuan ibadah itu, nanti puncaknya itu Rasul Yohanes menunjuk kepada dua arah, saudara sekalian. Ya, jadi kalau kita melihat persekutuan dalam ayat 6 yang kita baca tadi, 1 Yohanes 1, kita bersekutu dengan Bapa, bersekutu dengan Kristus, dengan Sang Firman, saudara sekalian. Ya, lalu dilanjutkan di dalam 1 Yohanes ayat yang ke-9, kita mengaku dosa dan kita diampuni. Sebaliknya ketika kita tidak mengaku dosa, maka dikatakan kita menjadi orang-orang yang menyebut Tuhan itu pendusta. Lalu dua arah ini menunjuk kepada yang seorang dia akan diproses, ditebus Tuhan, tapi yang satu dia akan menjadi pribadi yang dikatakan, saudara sekalian, 1 Yohanes 2 ayat 15, mari kita perlihat. Yohanes 2 ayat 19. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Iya, ini orang yang terbiasa meninggalkan ibadah. Ya, akhirnya mereka semakin intens, dan Rasul Yohanes mengatakan dengan jelas, saudara sekalian, mereka berasal dari antara kita, mereka bersama dengan kita, tapi enggak sungguh-sungguh bersama dengan kita, enggak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara sekalian, ya, ini yang disebut dalam ayat yang ke-18 ini antikris.
Ini mengarah mereka pada akhirnya nggak percaya lagi kepada Tuhan. Mereka makin nggak yakin lagi. Percuma datang kepada Tuhan. Ngapain kita jadi orang Kristen? Untuk apa kita datang? Kok sama aja? Tapi kita yang tidak mundur, kita yang teguh berdiri, Tuhan proses kita. Walaupun kita penuh kekurangan, kita pikul salib mungkin dengan terseok-seok, mungkin dengan nggak kuat lagi, tapi Tuhan mampukan kita, Tuhan tolong kita. Ini menjelang akhir zaman. Saya ingatkan betapa pentingnya persekutuan di dalam Kristus. Ya, saya senang Bapak Ibu, ya, ada di sini Pak Liang Ching keluarga, Pak Yusuf keluarga, Pak Bun Bun, ya, ada Pak Ion keluarga. Orang-orang yang sabar, ya, sabar. Tetap kita hadir. Seberapa banyak kita datang kepada Tuhan, kita rindu Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Biar kiranya tema Natal ini menjadi berkat. Betapa pentingnya komunitas. Di komunitas ini biarlah kita jadi terang. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan berharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup, kita bangkit berdiri, saudara. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu.
menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, biarlah ini menjadi komitmen kita. Hidupku hanya untuk Kristus. Hidupku hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama amin. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Sekali lagi. Kalau ku hidup, ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ayo bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Haleluya.